Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahayu, NPM 19113220215844. Saya dari jurusan Manajemen Reguler Pagi semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Perilaku Organisasi dosen pengampu Siti Fatimah SEMM. Saya akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi dengan tema 1 dari 7 mahasiswa terluka dalam aksi SEP KPK di Banjarmasin. Nah, pertama-tama kita membahas tentang definisi konflik. Konflik adalah proses yang bermula ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif, mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama. Ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya atau pekerjaan yang terbatas, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Selanjutnya adalah pengertian konflik dan negosiasi. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan untuk mencari jalan tengah dalam suatu kasus. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik antara atau dalam peranan sosial. Misalnya peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antar kelompok-kelompok sosial. Contohnya antar keluarga atau antar geng. Yang ketiga, konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Contohnya polisi melawan massa. Yang keempat, konflik antar satuan nasional. Contohnya kampanye atau perang saudara. Yang kelima, konflik antar atau tidak antar agama. Yang keenam, konflik antar politik. Selanjutnya, faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Contoh konflik yang terjadi. Bentrok yang terjadi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan saat masa aksi mencoba masuk ke kantor DPRD Kalsel dicegat oleh aparat kepolisian. Jenderal Lapangan Aksi SEP KPK di kantor DPRD Kalsel, Ilham, turut menjadi korban dalam bentrokan Kamis 24 Juni 2021.
Langkah-langkah dalam menangani konflik. Yang pertama, menjadi pendamai. Yang kedua, tetap netral. Yang ketiga, dengarkan kedua atau lebih pihak. Yang keempat, mau membujuk pihak-pihak untuk bertanggung jawab. Yang kelima, satukan pihak-pihak yang berselisih paham. Yang keenam, beri semua pihak kesempatan untuk berbicara. Yang ketujuh, dorong mereka untuk memaafkan dan melupakan yang lalu. Karakteristik dalam negosiasi. Karakteristik dalam negosiasi dalam buku Manajemen Konflik tahun 2018 karya Weni Puspita dijelaskan beberapa karakteristik negosiasi, yaitu yang pertama, negosiasi dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan. Keputusan yang dihasilkan dalam negosiasi harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, negosiasi dilakukan sebagai sarana untuk mencari penyelesaian. Yang ketiga, negosiasi mengarah kepada tujuan praktis. Prioritas utama dalam negosiasi adalah terletak kepada kepentingan bersama. Selanjutnya, langkah-langkah dalam bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang harus kita lakukan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Yang kedua, pembukaan. Memegang apapun di tangan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Selanjutnya, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Lalu, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Lalu, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya, dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua belah pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan untuk membangun rasa percaya. Kesimpulan, negosiasi adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan dalam bisnis atau bidang lainnya. Dalam pelaksanaan negosiasi, tidak jarang terjadi konflik yang membawa masalah tersendiri dari tingkat yang sederhana hingga masalah yang konflik, sehingga mengganggu jalannya negosiasi. Konflik selalu timbul jika pandangan satu pihak berbeda dengan pandangan pihak lawan. Agar konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dalam negosiasi dan mengurangi efek negatifnya, konflik dapat dikelola dengan melakukan pencegahan dan penanganan konflik sehingga tujuan dan sasaran dalam negosiasi dapat tercapai. Jika dalam negosiasi menemukan jalan buntu, dapat diusulkan untuk dilakukan penangguhan guna menyediakan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir dan merenung ketika situasi menjadi sulit. Penangguhan bukan berarti menunda negosiasi, tetapi untuk memberikan kesempatan bernafas ketika ketegangan mulai meningkat dan waktu penangguhan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak dan bukan dimaksudkan untuk menghindar dari konflik yang terjadi. Sekian presentasi saya tentang mata kuliah perilaku organisasi. Jika ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, atau penjelasan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.